Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nilo Putu Regina Pratini. Saya kelas 8. Saya adalah perwakilan dari SMP Negeri 4 Tabanan. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Semut yang Malas. Pada suatu hari, di sebuah hutan yang rimbun, hiduplah sekelompok semut merah. Mereka hidup dengan rukun dan selalu bekerja sama, bergotong royong dalam hal apapun, dan ada beberapa lubang yang menjadi tempat tinggal mereka. Masing-masing lubang tersebut dihuni oleh beberapa semut merah. Di antara rumah mereka ada sebuah lubang besar di bawah pohon tempat mereka menyimpan persediaan makanan. Ketika makanan mulai menipis, semua semut mencari makanan bersama-sama. Namun, ada satu semut yang mempunyai sifat malas dan tidak mau ikut mencari makanan. Dia hanya mengandalkan semut-semut yang lain untuk membawakan makanan ke tempat tinggal mereka. Hal itu membuat semut-semut yang lain tidak menyukainya. Keesokan harinya, terlihat cuaca di luar tempat tinggal mereka sangat cerah. Langitnya berwarna biru, matahari bersinar terang, dan kicauan burung terdengar merdu. Hembusan angin sepoi-sepoi membuat suasana menjadi sejuk. Kawanan semut merah pun mulai berkumpul di luar dan bersiap untuk mencari makanan. Pimpinan semut yang bernama Bima mulai memberikan arahan kepada seluruh semut. Teman-teman, karena cuaca sangat cerah, mari kita mencari makanan sekarang. Karena persediaan makanan kita mulai menipis. Mari kita mencari makanan sekarang. Jangan sampai ada yang meninggalkan teman. Dan semua harus ikut terlibat dalam pencarian ini. Semua semut pun menjawab. Ya, ayo kita kumpulkan sebanyak-banyaknya. Semangat! Kawanan semut merah pun mulai berjalan bersama, beriringan. Namun, ada satu semut yang bernama Kenyit yang tidak ikut. Dia malah asik bersantai di atas sisa gigitan roti tawar. Melihat hal tersebut, semut Bima pun bertanya. Loh, kenapa kamu masih di sini? Kenapa tidak ikut mencari makanan? Kenyit menjawab. Iya, aku di sini saja. Lagi pula kan sudah banyak yang ikut mencari. Jadi aku tidak usah ikut. Kamu tidak boleh seperti itu dong. Kita harus mencari makanan bersama-sama. Karena hasilnya nanti untuk kita nikmati bersama juga. Si Kenyit pun menghiraukan apa yang dikatakan Bima. Sehingga membuat Bima kesal dan menyusul semut-semut yang lain. Ketika sampai di sumber makanan, ada satu semut yang bernama Mincit menyadari bahwa si Kenyit tidak ikut. Tunggu, si Kenyit di mana ya? Kemudian Bima menjawab dengan nada yang ketus. Dia tidak ikut. Lah, kenapa tidak ikut? Katanya sudah banyak yang ikut mencari, jadi dia tidak usah ikut. Nggak bisa gitu dong, kita harus mencari bersama-sama. Karena hasilnya nanti untuk kita nikmati bersama juga. Seharusnya dia bisa solid sebagai teman.
Hei Bima, kamu sadar tidak? Setiap kali kita mencari makanan, dia tidak pernah ikut. Semut bala menjawab. Iya benar, apa yang dikatakan Mincit. Aku juga menyadari hal itu. Kita harus memberikan pelajaran Bima, agar dia tahu akan sikap egoisnya itu tidak baik. Semut Bima menjawab. Baiklah, nanti kita pikirkan caranya, agar dia tahu akan sikap egoisnya itu tidak baik. Jawab Bima. Semut-semut mulai bergegas. Mereka berpencar menelusuri hutan menuju tempat yang memungkinkan mereka menemukan banyak makanan. Ketika satu semut mulai menemukan makanan, semua semut saling berkoordinasi, bekerja sama, dan bergotong royong untuk membawa makanan ke tempat tinggal mereka. Namun, dalam perjalanan pulang, mereka menghadapi banyak sekali rintangan. Mulai dari makanan mereka bawa sangat berat. Aduh, berat sekali makanan ini. Rasanya tubuhku sudah tidak kuat lagi untuk membawanya, kata Mincit. Ayo teman-teman, kita harus lebih mengeluarkan tenaga kita lagi, supaya makanan ini cepat sampai, kata Bima, menyemangatkan semut-semut yang lain. Akhirnya, semut-semut pun semangat kembali. Mereka membawa makanan itu bersama-sama. Namun, di tengah perjalanan, tiba-tiba ada angin yang sangat kencang. Semut-semut terlempar ke berbagai arah. Aduh, sakit sekali tubuhku. Mengapa tiba-tiba anginnya kencang seperti ini? Teman-teman, apakah kalian baik-baik saja? Kata Bima. Ya, kita baik-baik saja. Untung saja kita tidak terlempar terlalu jauh. Baiklah kalau begitu, kita bisa melanjutkan perjalanan ini. Semua semut pun berjalan bersama. Akhirnya, setelah melewati banyak sekali rintangan, akhirnya semut-semut pun sampai di tempat tinggal mereka. Para semut melihat si kenyit sedang asik menikmati buah yang kemarin mereka cari susah payah. Hei kenyit, enak sekali kamu cuma kerjanya makan saja. Kami susah-susah mencarinya. Si kenyit pun diam saja dan tetap melanjutkan makannya. Melihat hal tersebut, para semut pun semakin kesal dengan tingkah si kenyit. Keesokan harinya, para semut mulai berkumpul. Mereka berencana untuk memberikan si kenyit pelajaran. Tepat pada saat itu musim hujan. Semut-semut pun tidak bisa mencari makanan. Dia hanya mengandalkan makanan yang mereka sudah cari. Semut-semut bekerja sama untuk menyembunyikan makanan yang mereka sudah cari, supaya si kenyit tidak bisa menemukannya. Si kenyit pun kebingungan, karena makanan di tempat biasanya itu tidak ada. Aduh, sakit sekali perutku. Aku sangat lapar. Bagaimana caranya aku mencari makanan? Sementara di luar sedang hujan deras. Si kenyit pun tidak berani menanyakan di mana makanan mereka. Karena ia sadar selama ini ia tidak pernah ikut mencari makanan. Si kenyit mulai lemas karena seharian tidak makan. Melihat hal tersebut, kawanan semut pun mencari si kenyit. Hei kenyit, kami tahu kau sangat lapar kan? Kenyit hanya bisa menganggukkan kepalanya.
Kawanan semut pun mulai mengambil makanannya dan memberikan kepada si kenyit. Dengan lahap, si kenyit pun menyantap makanan yang diberikan. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Maafkan jika selama ini aku tidak pernah ikut mencari makanan. Aku malu sama kalian. Aku berjanji aku tidak akan seperti itu lagi, kata kenyit. Baguslah kalau kamu sudah sadar, kenyit. Kita tidak akan bisa hidup sendiri. Kita perlu bermasyarakat dan bekerja sama dengan yang lain. Akhirnya, setelah kejadian itu, si kenyit selalu ikut mencari makanan. Dan selalu ikut apapun kegiatan yang dilakukan oleh para semut. Itu dia dongeng semut yang malas. Sekian, terima kasih.